Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, oke, selanjutnya kita akan absen. Rahma Putri Pareda Hadir, Bu. Delia Hadir, Bu. Alpa, Bu. Alfa, kenapa dia nggak hadir? Nggak tahu, Bu. Ada yang nggak hadir lagi? Enggak. Ini Ana kenapa nggak hadir di sini? Oh, dia sakit tadi, Bu. Oh. Oke, absen selesai. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, itu sampah-sampah yang di bawah meja tolong dibersihkan ya. Jangan sampai ada sampah lagi di kelas ini, karena kan kalau ada sampah itu kita belajarnya nggak nyaman. Oke, tolong bersihkan. Sebelum Ibu memulai pelajaran, ada yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang apa? Ada, Bu. Oke, apa? Konsep dasar jaringan komputer. Betul. Konsep dasar jaringan komputer itu udah kita pelajari minggu lalu tentang pengertian jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer-komputer yang saling terhubung melalui media transmisi untuk menciptakan sebuah jaringan. Baiklah, kita masuk ke materi minggu ini, yaitu tentang topologi star. Topologi star adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan pernyataan geometris yang digunakan untuk unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan dense station. Oke, topologi star itu ada 6. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus itu bentuknya seperti bus yang saling terhubung. Contoh gambarnya seperti ini ya. Ini komputer. Nah, anak beben kayak penangan tua dong. Pokoknya semacam inilah. Topologi bus. Gambar dari topologi bus. Topologi bus memiliki karakteristik pertama, node-nya saling terhubung secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, karakteristiknya ada topologi ini sangat sederhana dalam instalasinya. Yang ketiga, biayanya juga sangat hemat. Yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang kelima, tidak perlu hub yang banyak diperlukan T-konektor pada setiap Ethernet dan lain-lain.
Kelebihan dari topologi bus ini, yang pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Yang kedua, biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Kekurangan topologi bus ini tidak cocok untuk trafik atau lalu lintas, jaringan yang padat. Yang kedua, setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan. Dan yang kedua ada topologi star. Topologi star ini bentuknya seperti bintang yang saling berhubungan. Contoh gambarnya seperti ini. Itu berarti itu kan? Nggak dipakai sensor kan? Ini sensor. Itu bomba. Itu pakai uang. Ini gambar. Ini adalah topologi star. Karakteristik topologi star itu pertama, setiap not berkomunikasi langsung dan konstruktor atau hub. Yang kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konstruktor atau hub kemudian di broadcast ke seluruhan node-nya yang terhubung sangat banyak. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Yang keempat, salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan tersebut tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Kelebihan topologi star, yang pertama, cukup mudah untuk mengubahnya, menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan lain. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Kekurangan topologi star ini memiliki satu titik kesalahan, terletak pada hub. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena serial kabel jaringan. Kekurangan yang terakhir dari topologi star itu jumlah terminalnya sangat terbatas dan tergantung dari port yang ada pada hub. Yang ketiga ada topologi ring. Bentuknya seperti cincin ya. Bentuk topologi ini seperti cincin yang bernama topologi star. Kelebihan karakteristik topologi ring ini, node-nodenya dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang ketiga, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri dan ke kanan, sehingga kolisionnya dapat dihindarkan. Kelebihan topologi ring. Kelebihannya yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya kolision dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kekurangan topologi ring ini, yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka mempengaruhi keseluruhan jaringan tersebut. Yang kedua, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang dan lain-lain. Yang keempat ada topologi mesh. Yang keempat, ada topologi mesh.
topologi mesh ini gabungan dari topologi ring dan star. Kan bentuknya bulat dan seperti bintang. Karakteristik topologi mesh ini, yang pertama, memiliki hubungan yang lebih antara peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Kelebihan topologi mesh ini, yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang lebih, dan lain-lain. Kekurangan topologi mesh ini, yang pertama, sulit pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah-jumlah komputer tersebut. Dan peralatan topologi mesh yang kedua, biayanya sangat besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Yang kelima, ada topologi tree atau topologi pohon, dan bentuknya seperti pohon. Kira-kira seperti inilah bentuknya, seperti bentuk pohon. Kelebihan dari topologi tree ini adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan yang lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu proses jaringannya. Yang terakhir ada topologi extended star. Yang keenam. Topologi extended star. Kira-kira seperti ini gambarnya. Karakteristiknya, setiap node berkomunikasi saling terhubung subnode-nya, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode lain, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Yang kedua, digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi kapasitas maksimal penghubung tersebut. Keuntungan dari topologi ini, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka
semua not tersebut subnotnya akan terputus. Kelemahannya tidak dapat digunakan kabel yang kualitasnya rendah karena hanya menghandle satu traffic node saja. Untuk berkomunikasi antara satu node ke node yang lainnya membutuhkan beberapa kali hop. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Atau ada yang sudah paham? Paham semua? Nggak ada yang bertanya? Oke, baiklah. Ibu yang ingin kasih pertanyaan sama kalian. Kalau nggak ada yang bertanya. Oke. Pertanyaan Ibu yaitu, coba kalian sebutkan kekurangan dan kelebihan dari topologi star. Siapa yang ingin jawab? Saya, Bu. Oh, silakan Putri. Kelebihan topologi star yaitu pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hubungan yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan topologi star yaitu yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hubungan. Jika hubungan pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point, jadi lebih banyak membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hubungan. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Udah, Bu. Oke, sangat bagus yang dijelaskan sama Putri. Beri tepuk tangannya untuk Putri. Oke, sampai di sini pelajaran untuk minggu ini. Ibu mau bertanya lagi sama kalian satu lagi. Ada yang ingin mengambil kesimpulan dari materi yang kita belajar hari ini? Coba Randy jawab kesimpulannya. Oke, ya bagus. Bagus, sangat bagus yang dijelaskan sama Randy. Kesimpulan dari materi kita saat ini, jaringan itu sangat banyak, sangat luas, dan topologi itu bermacam-macam adanya. Ada yang dari topologi bus, ada yang dari topologi star, ada yang dari topologi mesh, ada yang dari topologi tree, ada yang dari, dan macam-macam lagi topologinya. Karena waktu kita sudah habis, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.